bahasa Yunani. Kalau kata ego emi, dengarkan saudara anakku Hanzo. Kalau ego emi, Paulus juga pernah mengaku ego emi. Malaikat juga pernah mengaku ego emi. Siapapun pernah mengaku akulah dia, akulah dia. Contoh, ketika di dalam kitab Anda dikatakan begini, siapa yang menyembuhkan orang buta ini? Akulah dia. Siapa anak si tukang kayu? Akulah dia. Siapa yang membuat Lazarus bangkit? Akulah dia. Tetapi hati-hati. Di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengajarkan akulah dia. Jangan kau percaya. Maksudnya, kalau ada orang datang kepadamu mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, jangan kau percaya. Berarti akulah dia, maksud Yesus itu satu. Saya uraikan kepada anakku. Dengarkan. Ketika dia mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Boleh mundur sedikit anakku di dalam Yohanes 8 ini, mundur dari data nomor 24, mundur di kisaran nomor 16, 17, 18. Aku tidak menghakimi seorang pun, tetapi kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Siapa aku ini? Aku utusan Tuhan. Berarti aku ini adalah utusan Tuhan. Akulah Mesias. Akulah Mesias yang kamu tunggu. Kenapa aku mengatakan akulah dia? Di dalam Yohanes 4 nomor 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nomor 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Lukas 2 nomor 26, perhatikan. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Yesus adalah manusia yang diurapin. Kalau dia manusia yang diurapin, berarti dia hanya utusan. Sementara Tuhan itu roh. Yesus netek. Yesus makan ikan goreng. Tak mungkin dia adalah roh. Tuhan itu adalah roh. Yesus bukan roh, tetapi adalah makhluk biologis. Mengapa kemudian Yesus mengatakan akulah dia? Karena Yesus itu adalah orang yang diurapin. Karena Yesus adalah Mesias. Apa yang ditunggu oleh orang Yahudi? Tuhan datang, mati, dibunuh oleh manusia? Bukan. Yang ditunggu Yahudi adalah Tuhan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, masuk ke rahim manusia, lahir, mati, bangkit. Bukan itu yang ditunggu. Tapi yang ditunggu oleh Yahudi adalah Mesias, orang yang diurapin, yang maha tinggi. Itulah Yesus. Makanya Yesus mengatakan akulah dia. Jadi kita tidak boleh mengada-ada suatu pengajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Kita harus berdasar terhadap pola yang diajarkan oleh Yesus. Oke ya? Jadi akulah dia itu tidak merujuk kepada dia itu pencipta. Nah, sementara dalam Lukas 21 nomor 8 boleh Anda lihat di sana. Ketika dikatakan akulah dia, berarti dia yang dimaksud di sana di dalam Lukas 21 nomor 8, siapapun yang berkata bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, maka dia adalah penyesat. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa yang mengajarkan bahwa dia itu adalah Tuhan? Baca di data nomor 12-nya. Namun sebelum itu terjadi, maksudnya sebelum penyesat itu datang mengajarkan bahwa aku adalah Tuhan, terlebih dahulu dia satu, menangkap, menyiksa, menyesah, memenjarakan murid-muridnya Yesus. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menangkap, siapa yang menyiksa dan memasukkan murid-murid Yesus ke dalam penjara-penjara? Siapa? Bang Handika, Bang Sidika, Dinda Nonaka, atau Bang Arif, atau Paman Paulus? Jawab dengan jujur, silakan. Jadi kalau diikuti alur berpikirmu, katakanlah Yesus manusia atau sekedar nabi, oke, kita ikuti ya. Oke. Ada nggak nabi yang tidak berdosa? Pertama, ada nggak nabi yang bisa bangkit sendiri? Ada nggak nabi yang hidup sampai sekarang? Ya, terus? Oke. Sebelum saya jawab, nabi yang menyelamatkan. Oke, baik. Sebelum saya jawab itu semua,
saya juga boleh dong mengajukan pertanyaan. Ada nggak Tuhan dibunuh oleh makhluknya? Oke? Ada nggak Tuhan dikandung oleh makhluknya? Ada nggak Tuhan dinetein sama makhluknya? Ada nggak Tuhan nonotnya disunat oleh makhluknya? Ada nggak Tuhan kemudian dikuburkan oleh makhluknya? Seimbang nggak dengan tadi? Ada nggak Nabi? Ada nggak Nabi? Ada nggak Nabi? Saya balik. Ada nggak Nabi? Ada nggak Tuhan dibunuh oleh ciptaannya? Hayo. Para mana tuh? Oke, nggak ada Nabi seperti yang Anda uraikan. Tapi ada nggak pencipta langit dan bumi dibunuh oleh ciptaannya? Mampus. Udah dibilang. Udah jawab, nggak ada nabi yang seperti aku uraikan. Kalau nggak ada nabi yang sama. uraikan, Kalau tidak dengarkan. Kalau tidak ada nabi seperti itu, satu, tidak ada nabi yang mati terkutuk, dibunuh dan dipantek. Paham? Oke? Kedua, tidak ada nabi yang kemudian diutus menghapuskan perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Hanya dia. Hayo. Tidak ada nabi juga yang datang mencuri keledai. Hayo. Mungkin mana itu? Lalu kemudian tidak ada nabi yang mengatakan ibunya itu adalah pencuri dan perampok. Tidak ada juga nabi yang mengatakan ibunya dengan panggilan pesundal. Hayo. Lalu kemudian tidak ada nabi yang kemudian mengatakan dirinya itu adalah pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang permasalahannya adalah, ada nggak Tuhan itu dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Ini Tuhan di mana ini? Ayo, Buddha Tuhannya tidak dibunuh oleh ciptaannya. Hindu juga Tuhannya tidak dibunuh oleh ciptaannya. Apalagi Islam, apalagi Yahudi. Nah, ini Anda agama dari Romawi, agama dari Yunani, nyebrang sampai ke Belanda. Belanda datang ke Nusantara menjajah dengan membawa agama Anda. Lalu Anda diajarin mengatakan bahwa Tuhan mati dibunuh oleh makhluknya sendiri. Ayo anakku. Kata dibunuh masih mau kan mati. Nah. Kata dibunuh kan mati. Yesus tidak mati, mati. Bro. Dia bangkit, bro. Lah kalau dia tidak mati, kenapa kemudian Maria mencari mayatnya? Ya karena kan wajar, kemanusiaan manusiawi gitu. Aduh, inilah yang saya katakan, teman-teman ini masih bayi loh dalam berpikir kalau soal agama. Oke lah, Anda hebat dalam segi teknologi, dalam segi ilmu pengetahuan di sekolah hebat. Tapi giliran berbicara mengenai keyakinan, kepercayaan, Anda itu laksana anak bayi. Yang mati kan tadi Anda mengatakan, ada nggak nabi yang menghidupkan? Ada nggak nabi yang mengampuni? Ada nggak nabi? Ada nggak nabi? Sekarang giliran dikatakan Tuhan Anda mati, Anda mengatakan apa? Itu kan sisi kemanusiaannya loh. Kayak mana cerita Anda ini? Ayolah kawan, dewasalah dalam berpikir. Ya, kalau dia itu membangkitkan, di dalam Islam dikatakan biiznillah, dengan izin Allah. Tiada yang dilakukan oleh dia selain daripada izin dari yang mengutusnya. Dia sudah mengatakan itu di kitab saudara Yohanes 5 nomor 36 yang saya uraikan tadi. Nah, terus siapa yang memaksa Anda untuk kemudian mempertahankan ini sementara jadi, dia sendiri tidak mengatakan kamu itu? Bilang kita anak kecil ya. Yes. Kalau bukan anak kecil, masakan Yesus yang adalah jelas manusia masih Anda pertuhankan? Anak kecil aja kalau Anda tanya, coba Anda tanya, ambil patungnya Tuhan Anda, tanya sama anak Anda, itu siapa? Yesus, itu Tuhan? Patung itu pencipta langit dan bumi? Bukan. Anak kecil aja tahu. Lah Anda sudah dewasa, sudah bangkokan, biji mata Anda sudah mulai tumbuh panuh, masih juga begini cara berpikirnya. Kayak mana ceritanya? Ya, yang kau bilang anak kecil itu, siapa yang terbesar riconya? Ya kan? Yesus gimana? Dengan memanggil anak kecil. Nah, justru kalau Anda menggunakan data itu akan membubarkan agama Anda. Kenapa? Rupa-rupanya anak kecil itu suci, tidak membawa dosa waris. Sementara kematian Yesus di atas tiang salib itu didoktrin dia membawa dosa waris. Biar Mas. Saya tanya, menurut Yesus anak kecil itu suci atau berdosa, bawa dosa waris? Jawab. Berat ini. Ini materi berat ini. Orang lulusan S2 teologi aja belum tentu mampu. Ya,
Sebab aku berkata kepadamu, Eh, sesungguhnya barang siapa? tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, Paham? datanya tidak seperti itu. Barang siapa yang tidak hidup seperti anak kecil ini, artinya anak kecil ini polos, suci mereka. Suci mereka itu anak kecil. Makanya kenapa Yesus tidak mengambil imam atau rabi-rabi Yahudi sebagai contoh? Kenapa harus anak kecil? Kalau anak kecil itu dibaptis dulu baru bisa bersih. Kenapa anak kecil? Karena anak kecil itu tidak ada dosa. Hah, Kami anak berarti tidak ada dosa waris. Berarti nggak ada dosa waris kan? Tadi tuduhanmu terbantah sendiri, bro. Kenapa? Oh enggak, beda. Anak kecil yang dijadikan contoh oleh Yesus itu tidak menuhankan Yesus. Oh, beda. Tidak. Beda dengan kamu. Fisikmu bangkokan, kepala makin tumbuh besar, tapi otak yang di dalamnya itu kerdil. Gimana ceritanya? Sekarang saya tanya. Anak kecil yang ada di hadapan Yesus itu bawa dosa waris atau tidak? Tidak. Anak kecil tidak pernah menghujat agama orang lain, bro. Aduh. Walaupun berbeda agama, tidak ada orang Kristen Sorry. menghujat kalian seperti kamu. Oh iya, lanjut. Iya. Nah, bukan begitu masalahnya, Bung. Bukan begitu masalahnya. Motivasimu dalam sehari-hari, tiap hari begini kan, berapologet Kenapa? seolah-olah. Aku nggak tahu lah motivasimu. Oh iya betul. Motivasinya jelas sekali. Saya menginginkan lembaga kitab Indonesia itu menghilangkan semua istilah-istilah Al-Quran dalam kitabnya orang Kristen. Selesai debat. Ya, tapi caranya kalau itu ya bukan berkuar-kuar di sini, bro. Oh, Nggak nyata. biar lembaga saya dengan Prof Manahem Ali, Prof Manahem Ali sudah datang ke lembaga kitab Indonesia cabang Makassar. Apa yang dia katakan? Kami tidak punya kapasitas itu. Lalu? Lalu siapa yang punya kapasitas kemudian? Ada satu gereja sudah menghilang kata Allah, diganti dengan Yahweh. Itu sudah ada. Dia cetak sendiri, dia biayai sendiri Alkitab. Alhamdulillah. Terus kenapa yang lain tidak? Ya mungkin perlahan lah, bro. Kau tahu sendiri berapa Nah, biaya. makanya debat lintas agama ini perlahan kita tinggalkan. Oke, ini juga tidak ada manfaatnya secara pribadi sebenarnya. Habiskan waktu. Ngerti nggak sih? Betul. Cuman karena agamanya saudara itu nyamar-nyamar seperti keislaman, sebagaimana amanat dalam Filipi 1 nomor 18, cerdiklah seperti ular. Mana, bro, agamaku yang menghujat agamamu? Nggak ada. Loh, Anda sadar tidak ketika Anda mengatakan Yesus itu sebagai anak Allah, itu tidak menghujat agama kami? Sadarlah Anda tuh, ketika kitab saudara, dengarkan, ketika kitab saudara mengatakan dengan sebutan Alkitab, itu sudah menistakan Al-Quran. Paham tidak Anda? Dulu, Kak, bahaya ta? Itu bahaya, bro. 5 agama. Nah, bro, kau bilang gitu. Astagfirullahaladzim. Begini saudara, kalau kita mau jujur-jujuran, dengarkan ini, camkan baik-baik. Kristen sebenarnya tidak pantas hidup di Nusantara ini. Apa alasannya? Dengarkan. Apa alasan? Enggak, saya bertanggung jawab dengan ucapan saya sendiri. Saya bertanggung jawab. Kenapa? Nusantara ini berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Saya tanya sama saudara, Tuhan Anda ada berapa? 1, bro. Yang mana yang satu itu? Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Esa, bro, Esa 1 itu. Esa. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan 1? Anda makan roti 3, bayarnya 1. Tuhan Anda 3, Anda katakan 1. Bapak, berani enggak Anda mengatakan? Berani enggak Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus? Berani enggak? Berani? Coba Anda ucapkan. Coba Anda ucapkan. Coba Anda ucapkan. Allah dan Tuhanku. Sudah. Satu-satunya Allah dan Tuhanku. Kamu katakan tidak ada Tuhan selain Yesus. Di luar Yesus bukan Tuhan. Tuhan selain Yesus. Di luar Yesus adalah bukan itu. Bukan Tuhan. Terus Bapak mau kemanakan Bapak? Bapak di surga. Pensiun. Bukan lagi Tuhan dia. Sang sumber itu. Bapak itu penamaan. Berarti Tuhanmu 3. 1 bukan sang sumber, satunya Bapak adalah sang sumber. Kamu itu
Terang Al-Quran mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kamu menipu orang lain, tetapi sesungguhnya kamu sedang menipu dirimu sendiri. Kamu mengatakan Tuhanmu satu barusan, tapi ternyata ada juga Bapa di surga. Loh, aku dan Bapak Satu apa? Aku dan Bapa adalah satu. Bapa adalah roh. Yesus satu hakikat, bro. satu hakikat. Aduh, kayak mana cerita kau ini? Yesus itu hakikatnya pemakan nasi dia. Dia suka makan ikan goreng. Ketika dia ngantuk dia tidur. Ketika dia lapar dia makan. Paham? Paham enggak Anda? Nah, sekarang Anda mengatakan hakikatnya Yesus ada hakikatnya Tuhan. Kayak mana ceritanya? Sementara mulai dari bayi sampai dia mati dia manusia. Kenapa Anda mengatakan dia hakikatnya Tuhan? Coba. Kalau kau paham, berarti kau udah baptis besok. Makanya kau nggak paham. Apa yang saya tidak paham? Sekarang ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada berapa pribadi di sana yang muncul? Bapak dari langit, burung merpati terbang di atasnya. Yesus sedang ada di Sungai Yordan. Ada berapa di sana? 1 atau 3? Jawab. 1. Yang mana yang 1? Itu kan 1 dari langit. Hey, ada suara dari langit. 1. Ada yang dibawa di dalam sungai. 2. Ada burung merpati. 3. Ada berapa di sana? Itu kan multitafsir, bro. Nggak bisa kita multitafsir. Inilah kekacauan. Inilah yang saya katakan. Kalau berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan 3 tidak dianut bangsa Indonesia. Paham sampai di situ? Paham? Allah tingginya 60 hasta, Allah tangannya kanan semua, sama kayak gitu. Gitu loh. Aduh, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda satu, tiada Tuhan selain Yesus, Anda pensiunkan Roh Kudus, Anda pensiunkan Bapa. Aduh, Pak, parah ini. Allah tinggi 60 hasta, kami tingginya 60, begitu. Kan nggak gitu, bro. Kamu kejebak sendiri sama omonganmu. Sama gitu. Mana ada? Al-Quran mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Yang kamu gambarkan itu makhluk. Oke? Okay? Itu di Quran loh, bro. Di mana? Coba tunjukkan Qurannya. Hai, anakku ini belum pantas kamu itu membaca buku kimia. Abjad aja dulu. BA, ba, BI, bi, ba, bu. Belum pantas Anda membahas Quran. Belum, masih jauh. Emang iya. apa-apa. Nah, oke. Nah, sekarang kembali kepada tema awal. Menurut saudaraku Hansu, ini serius ya. Serius, karena saya susah untuk menarik Anda ke dunia dewasa. Sekarang gini. Saudaraku Hansu, Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, apakah dia ateis atau dia bertuhan? Sepanjang kamu berdebat, jangankan aku, lawan-lawan debatmu orang Kristen, nggak akan ada yang merubah imannya, gitu loh. Jadi biarin aja dengan cara kamu bernarasi. Biarin aja. Gitu loh, nggak peduli. Yang sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, masuk ke sinagoge, kemudian dia belanja. Apakah dia bertuhan atau dia ateis? Setiap hari kau bahas Yesus gitu loh. Padahal kau Yesus aja kau gak kenal gitu loh, bro. Saya tanya, apakah Yesus itu ketika datang kepada Bani Israel, dia bertuhan atau dia ateis? Ya itu Tuhan. Pertanyaanmu salah. Dia bertuhan atau dia ateis? Dia Tuhan. Hah? Karena dia mengenali sang sumber itu gitu loh. Karena dia tahu di mana dia berasal. Jadi ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, dia itu Tuhan atau dia ateis? Dia bertuhan? Hah? Tuhan. Dia Tuhan. Oke, baik. Kamu katakan dia Tuhan. Boleh kita baca 1 Yohanes 7? Gitu loh. Kalau bagimu, iya, bagi Anda percaya, bagi orang yang percaya kepada Paulus. Sekarang kita boleh enggak Anda baca 1 Yohanes 2 nomor 7? Paulus, Kristen sudah ada, bro.
Bahkan Paulus Enggak, orang siapa bilang? Kamu jangan nipu di sini. Hei, 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 hei. Oh, Kristen itu adalah pengikut Paulus di Antioquia. Jangan nipu. Gini, saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi pertanyaan saya supaya kamu sadar kelas. Kayaknya kamu tertidur terlalu lama. Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, apakah dia itu bertuhan atau dia ateis? Jawab. dia Tuhan. Dia Tuhan. Berarti pada saat dia datang kepada Bani Israel, dia bukan manusia. Gimana sih pertanyaan? Loh, Udah jelas. kan dia Tuhan. Kan dia Tuhan katamu. Katamu dia Tuhan. Baik di bumi mau di surga diberikan pada Yesus. Katanya dia enggak. Tadi katanya kamu katakan Yesus itu Tuhan. Berarti dia bukan manusia. Terus bilang segala kuasa di bumi di surga telah diserahkan. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, apakah Yesus itu ateis atau bertuhan? Apa jawaban saudara Kenzo? Saudara mengatakan dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, berarti dia bukan manusia. Betul? Dia Tuhan dalam wujud manusia. Paham nggak? Dia Tuhan dalam wujud manusia. Lalu bagaimana dengan pernyataan kitab perjanjian barunya orang Yahudi dikatakan bahwa Tuhan tidak serupa dengan apapun? Jangan Itu bawa salah. Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Iya, kamu tidak percaya dengan pengakuan bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Orang Yahudi. Tadi yang mengaku menantikan. Tadi yang mengaku Yahudi rohani siapa? Kita kan secara rohani gitu kan. Maksudnya apa ini? Secara rohani maksudnya apa? Lo ajarannya ditolak. Karena aduh, parah ini penyamar ini. Anda itu sadar Anda menyamar, padahal Anda adalah serigala. Saya tanya kepada saudara, apakah Yesus itu bertuhan atau ateis? Anda katakan dia tidak bertuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Orang Yahudi mengajarkan Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Anda tidak percaya dengan itu? Ini dah, Bang Bro buka mata ya. Ada nggak orang Islam yang menjadi Kristen? Apa pendapatmu soal itu? Loh, kok larinya ke sana? Ya, Kok larinya ke sana? Soalnya seolah-olah tidak ada orang Islam yang percaya Yesus gitu loh. Padahal orang Islam itu semuanya percaya Yesus, makanya dia mendudukkan Yesus itu sebagai utusan. Karena Yesus mengaku, akulah utusan. Nah, kami percaya. Nah, kamu menuhankan dia. Di mana Yesus mengatakan, akulah Tuhan? Itu di mana? Maksudnya dia bergereja gitu loh. Loh, dia bergereja. Dengarkan saya. Dengarkan namanya, bukan pengikut Yesus. Ya, betul Dinda. Dengarkan Hanso, saya sedikit lagi ya. Guru-guru saya sudah ada di sini. Sekarang saya ingin Anda itu jujur. Anda mengatakan Yesus itu adalah manusia yang adalah Tuhan. Sementara Yesus sendiri menerangkan bahwa Bapa yang adalah Tuhan itu tidak bisa dilihat. Suaranya tidak bisa didengar. Lalu pengakuan Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam rupa manusia itu dari mana ilmunya? Karena yang tidak terjangkau itu turun, kan sudah dibilang begitu besar kasih Allah kan. Allah dia kalau Yesus turun begitu besar. Coba dibaca lengkap dalilnya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa percaya padanya, pada Yesus, beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Iya. Berarti yang harus dipercaya di sini Yesus inkarnasi Elohim itu. Iya, harus dipercaya. Ya haruslah, dia inkarnasi. Oke. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan, Anda percaya atau tidak? Enggak gitu bunyinya. Bagaimana bunyinya? Mengenal Engkau satu-satunya, ya kan? Nah, terus? Terus?
Iya. Mengenal Yesus? Ya contoh Mengenal satunya Yesus. juga. Yang berasal dari dia. Nah, berarti satu dikenal sebagai satu-satunya Tuhan, yang satunya dikenal sebagai apa? Jadi poinnya, kalau mau kenal sang sumber, sang Elohim itu, ya lihatlah Yesus itu. Ya, jangan bukan begitu. Salah. Kamu salah. Yesus mengatakan, hidup kekal itu mereka mengenal Engkau dan mengenal Yesus. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Yesus kamu kenal nggak? Kenal dong. Tuhannya Yesus itu adalah Maha Suci, Maha Tinggi. Kenal saya. Nggak kenal. Oke? Kalau Nah, sekarang kamu udah baptis belum? gimana? Kabarnya kenal. Kalau kenal Yesus, berarti kamu dibaptis. Itu konsekuensinya. Ajaran baptis itu bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Yesus yang baptis. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Oke, kami tidak mau mempraktekkan pekerjaan yang tidak pernah dipekerjakan oleh para nabi, termasuk Yesus. Yesus tidak pernah dibaptis. Nggak usah kemana-mana dulu, nggak usah kemana-mana. Itu doktrin pembodohan. Sekarang kita merujuk kepada pengajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Engkau di situ siapa? Elohim. Bukan Yesus. Dia merujuk ke Elohim. Jadi kalau mau bukan Yesus. Bukan Yesus. Lihatlah Yesus. Bukan Yesus. Begitu. Itu adalah Elohim. Saya tanya lagi. Saya tanya lagi. Engkau satu-satunya Tuhan. Tuhan itu Yesus atau bukan? Satu-satunya Elohim, yaitu kalau kamu kenal yang Elohim itu, kan kita nggak bisa melihat. Nggak ada yang bisa percaya ajaran bullshit kayak gitu, Bung. Mengenal Engkau. Kamu aja nggak percaya. Berarti yang percaya itu orang bullshit. Iya kan? 2 juta orang 2 juta. Memang betul. Karena Yesus sudah menubuatkan. Yesus sudah menubuatkan itu. Ya, bahwa dia akan banyak menyesatkan orang. Penyesat itu, antikristus itu. Loh, antikristus itu orang yang nggak percaya Yesus, bro. Kita percaya kok. Sekarang begini, dengarkan. Kenzo, dengarkan, Henso. Kalau kamu percaya kepada Jokowi, kamu anggap Jokowi itu sebagai apa? Maksudnya presiden lah. Hah? Sebagai presiden. Kenapa kau percaya kepada dia sebagai presiden? Kenapa? Loh, ya karena secara hukum dan dipilih oleh rakyat secara sah, dialah presiden itu, bro. Oke. Kita percaya kepada Jokowi bahwa dia presiden. Nah, sekarang kalau kamu percaya kepada Yesus, berarti kamu harus mempercayai Yesus sebagaimana apa yang ada pada diri Yesus. Betul atau tidak? Betul. Nah, dia itu Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, kata-katamu tepat. Akulah Tuhan, akulah guru. Udah dijawab sama Yesus. Katamu tepat. Nah, Tuhan di situ dalam bahasa apa? Tuhan di situ dalam bahasa apa? Tuhan di situ dalam bahasa apa? Boleh dicek secara histori. Kata Tuhan berasal dari kata Tuan, yang artinya penguasa. Berasal dari kata Tuan. Oke. Justru bangsa Indonesia mengenal kata Tuhan. Oke, berarti kalau kita dengarkan. Oke. Berarti kalau saya mengatakan Tuan Hanso itu sama dengan Tuhan Hanso. Benar, aku berkuasa di rumahku. Nggak salah. Nah, berarti Anda Tuhan. Iya, tapi berarti Anda Tuhan. Di kantor, di pabrik, di rumah, aku Tuhan, aku penguasa. Oke. Itu semua. Oke, bagus. Izinin orang keluar masuk sembarangan. Bagus. Aku berkuasa. Oke. Ya, aku nggak berkuasa. Berarti antara Tuhan dengan Tuhan itu sama aja ya. Jadi Tuhan segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan, dialah Yesus. Raja segala raja, dialah Yesus. Itu ada tuh.
Dalilnya juga ada. Raja singa. Ya, apalah. Raja apa Yesus itu? Raja singa. Hah? Yesus itu raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Itu ajaran siapa? Yesus itu raja di atas raja. Ajaran dari mana itu? Ya, ajaran dari mana? Kamu loncat sana sini hanya untuk melantik anaknya orang jadi Tuhan, raja segala raja, Tuhan. Padahal dalam bahasa Aramnya Yesus mengatakan dirinya sebagai Maran. Maran itu bukan Allah. Maran itu Tuhan. Entah apa-apanya kamu. Makanya dari tadi saya anggap kamu anak-anak kecil. Anak kecil yang tak ada ilmu, hanya doktrin dan dogma. Mohon maaf. Memang betul. Apalagi yang ingin kau nobatkan kepada Apalagi yang ingin kau nobatkan kepada Yesus, anak orang ini? Ya, dia juru selamat. Apalagi? Satunya. Juru selamat. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Kalau dia juru selamat Anda, yang Anda bukan Bani Israel, di mana Yesus mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia? Kan udah jelas. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kamu nggak mau jadi murid? Bangsa muridnya Yesus itu bangsa apa aja? Dia kan mengatakan aku diutus hanya kepada domba. Hei Hansu, dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anak kecil gak ribet bro dengar kata-kata itu. Nggak bisa. Bangsa itu seluruh dunia bro. Nggak bisa. Oh, kamu ngotot sih, tidak bisa begitu. Itu hanya orang bahlul yang bisa percaya. Lah, memang bukan begitu. Yesus itu di mana dia mengaku aku diutus kepada seluruh umat manusia? Mana? Mana? Oke. Aku izin turun lah. Mana? Makasih. Kalau dia mengatakan di dalam, dengarkan saya, dengarkan supaya otakmu itu bisa berfungsi, Hanso. Yesus di dalam Matius 15 nomor 24 mengaku, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sekarang ada berapa suku bangsa Bani Israel dari dari keempat istri Yakub? Ada berapa suku bangsa? Kamu berasal dari bangsa mana? Bangsa Indonesia. Ayo. Ada enggak dari keturunan Yakub bangsa Indonesia? Ya kau cari sejarahnya nanti. Nangis. Suruh aja. Nangis. Ngapain nangis? Nangis. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Dari mana? Bukan dari Bani Adam tapi dari Bani Israel. Kamu dari Bani Israel? Aku mengenal dombaku dan dombaku mengenal suaraku, gitu. Dengarkan ayah mengajar, dengarkan. Domba bagi Yesus, bagi Bani Israel adalah keturunan Yakub. Baca di dalam Yeremia 32 nomor 2. Di sana dikatakan dalam bahasa Ibrani Zon itu anak keturunan Israel atau kambing domba. Nah, sekarang saya tanya samamu. Kalau kamu itu merasa domba, kamu berasal dari istri yang kemananya? Yakub. Yakub kan punya istri, dia kan poligami tuh. Nah, Yakub punya 4 istri. Anaknya ada 12. Ada 12 suku bangsa. 12 suku inilah yang menjadi bangsa-bangsa. Nah, sekarang dari 12 suku ini menjadi bangsa-bangsa. Kamu berasal dari suku mana? Dari suku Adam dan Hawa. Nenekmu kiper. Gak ada yang bisa kamu tipu di sini. Gak ada yang bisa kamu tipu di sini. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Cakupan dakwah dari cakupan daripada pengajaran Yesus itu hanya tertuju kepada Bani Israel. Di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku Israel rohani itulah serigala buas. Di luar dari Bani Israel yang ngaku-ngaku pengikut Yesus itulah serigala buas. Kenapa dikatakan buas? Karena dia menuhankan Yesus, padahal dia datang kepada Bani Israel hanya mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan saja. Mau selamat? Akui ajaran Yesus, percayalah kepada Yesus bahwa Yesus mengajarkan dirinya hanya utusan. Jangan kau tuhankan. Salam kebenaran. Ya, kalau mau
Kalau mau selamat, imani Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalau ada bukan Bani Israel ngaku-ngaku pengikut Yesus, itulah serigala buas. Oke. Saudara se-NKRI kasih sarannya mamu ya. Kalau berdoa daripada berdebat di sini kan, kau waktu sholat tuh, Yesus, benarkah engkau Tuhan? Tunjukkan pada nenekmu kiper. Kau pikir aku binatang kayak kau? Hanya binatang itu yang berdoa kepada manusia. Iya, Yesus mengatakan bahwa di luar Yahudi yang percaya mengaku dirinya sebagai pengikut itu adalah budak Romawi, budak Yahudi, ngerti nggak? Disebut guguk itu binatang. Nah, makanya saya katakan ketika Anda mengajarkan saya berdoa mengatasnamakan Yesus, saya katakan saya bukan binatang, saya bukan guguk. Kalau kamu guguk. Kalau Kristen itu adalah anjing. Kristen itu anjing menurut Yesus. Serigala yang nyamar seperti domba, itulah Kristen. Paham? Jadi jangan kau ajarin saya berdoa kepada manusia. Hanya orang bodoh, hanya orang gila yang menyembah kepada sesamanya manusia. Babi-babinya babi, tidak pernah babi menyembah sesamanya babi. Seanjing-anjingnya anjing, tidak pernah ada anjing menyembah anjing. Tapi kamu manusia dikasih otak, tapi nyembah kepada manusia. Hanya orang bahlul yang akan menjadi penghuni neraka yang menyembah sesamanya manusia. Yesus manusia, ngaku dirinya manusia. Anda Tuhan kan, berarti Anda itu adalah guguk yang kena rabies paten, rabies stadium 5 yang tak bakal pernah sembuh lagi kecuali mati. Yang bisa menyembuhkan kau menyembah kepadamu manusia. Anjing aja nggak pernah nyembah anjing, lah kamu lebih anjing dari anjing karena kamu menyembah kepadamu sesama manusia. Amin. Kamu memang guguk yang tidak berfungsi otaknya. Oke? Thank you. Salam NKRI. Oke. Terima kasih. Paulus saja. Iya, itu bukan maki-maki. Itu Yesus. Itu di dalam kitab Matius mengatakan kepada orang non-Yahudi dengan sebutan guguk. Oke, Yesus mengatakan di luar Yahudi, goyim yang ngaku-ngaku sebagai pengikut, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, itu dianggap Yesus sebagai guguk. Dan memang betul di luar Yahudi yang mengaku sebagai pengikut Yahudi hanya Kristen, maka Kristen itu adalah serigala. Serigala itu identik dengan anjing. Tahu anjing? Itulah yang kau makan tiap hari. Oke? Oke, aminkan aja karena memang begitulah faktanya yang ada. Thank you, bro. Thank you. Oke, semoga Tuhan memberikan kesempatan kepadamu untuk bertobat dan kembali kepada kodratmu sebagai manusia. Jangan selamanya seperti guguk seperti ini. Oke, kalau kamu ketemu Yesus, sampaikan salamku biar kami ngopi bareng, biar ku traktir nanti dia. Oke? Udah turun. Masih mau ku datang besok. Masih mau datang besok. Masih mau datang besok. Biarkan dia pergi dengan kedunguannya, Bang Handi. Aku telah mengajarin dia dengan cara bercanda, ngajak dia seperti anak-anak, tapi otaknya sudah lama sudah susah untuk disembuhkan. Gak sadar dia. Matanya sudah tertutup. Telinganya pun tidak bisa lagi. Assalamualaikum, Guru. Ini ada teman kita ini akhirnya ini Ustadz Muhammad Iqbal ini ya saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia mengkanter hujatan-hujatan lewat typing ya, termasuk hujatan-hujatan dari Christian Prince. Nah, yang lalu saya sudah DM ke dia belum respon, tapi alhamdulillah dia respon sekarang gitu. Terus kita tukar-tukaran WA ya, insyaallah kemarin apa 2 hari yang lalu gitu loh. Dan saya bilang ke dia ya kalau antum mau ya bisa gabung-gabung itu loh, kita dengar tentang diskusi-diskusi lintas agama ada Gumda Zuma kan gitu. Alhamdulillah Ustadz Muhammad Iqbal ini hadir gitu loh, Gumda Zuma. Dari kemarin sih, cuman kayaknya ada ya kemarin Bes Gumda Zuma ya? Enggak ya, Bes?
Ini itu Muhammad Iqbal. Assalamualaikum Ustaz. Salam kenal Ustaz. Ya ini dengan Ustadz sama Gurunda Zuma, silakan. Ya, gimana Bang Sidik? Nah, ini Ustadz Muhammad Iqbal ini dia sering mengkanter hujatan-hujatan lewat typing gitu loh. Dari lalu saya sudah bilang ke Ustadz Muhammad Iqbal, bolehlah kita gabung-gabung, tapi mungkin dia baru baca DM ya 3 hari yang lalu gitu kan. Nah, kita tukaran-tukaran Tapi WA. dia tidak termasuk golongan panitia surga juga? Enggak. Ini tentang ini juga Lewat Gurunda. typing tuh gimana maksudnya? Enggak. Nah, itu yang foto-fotonya itu yang pernah diskusi sama Gurunda juga itu yang Mikael itu. Tapi lewat typing aja gitu. Makanya saya ajak dia untuk gabung dengan Gurunda Zuma dan teman-teman yang lain gitu loh. Ya mungkin bisa langsung dia diikut ngobrol aja kan, ini kan di sebelah Bang Sidik kan Itu. orangnya kan. Iya, itu yang dia Lewat foto-fotonya. VT Bang Sidik, lewat VT, lewat VT. Ya, Taping, sorry. Assalamualaikum Bang Muhammad Iqbal. Assalamualaikum Ustaz. Salam kenal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. VT. Lewat TV Ustaz. Lewat typing kok naik? Sorry. Canggung saya kalau udah Gurunda Zuma nih Mas. Lewat TV Ustaz. Wow. Belum. Tapi bukan penitia surga Ustaz. Apa Gurunda Zuma bukan? Iya, dia aja orangnya ke sini. Ya udah. Bergabung Kemarin lagi. juga udah. Mana orangnya? Ini samping Gurunda ini Orangnya Muhammad hadir, Iqbal. Ini Gurunda. Ya, Yang yang mana Muhammad. orangnya? Itu yang di Muhammad coba. Iqbal. Ya, yang ini yang mana? Itu Muhammad Iqbal. Itu di sebelah Sensei itu ada Muhammad Itu Iqbal. maksudnya Akhir Rashid gedein orangnya. Astagfirullah. Host coba besarin dulu host. Enggak, masalahnya ada yang buka kamera, ada yang buka kamera. Iya, itu siapa yang on cam ini? Apa tujuannya on cam? Maksudnya apa? Apa sih tujuannya itu? Kami Terus? jadi. Terus kita Itu juga siapa sih? kita juga lagi dibahas tentang Muhammad Iqbal. Maksudnya yang mana ini? Yang on cam ini dulu siapa? Amankan dulu yang on cam siapa sih? Cebi. Enggak, Mbak Cebi itu Mbak Cebi. Oh, Cebi. Mau ngapain ya? Itu yang Itu itu apa yang Muhammad Iqbal ini. Jangan di mute lah Bang Iqbal. Bicara lah. Cep kok di Cep. Apa sih ini? Turun bingung saya. Yang satu nonton video, yang satu ada yang perkenalkan Muhammad Iqbal. Yang mana yang benar ini? Apa ini yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas? Bahas video, apa bahas Muhammad Tutup aja. Iqbal? Tutup aja Mbak Cebi. Enggak usah Aja. video. Tutup Nggak kameranya. usah. Mending bahas Tutup saya aja, aja tutup deh. aja Apa kameranya. itu? Ya, selesai kan? Nah, sekarang ada apa dengan saudara Muhammad Iqbal? Nah, silakan Asidik atau gimana? Saya kenalkan dulu ya. Jadi begini, Gurunda, saudara Muhammad Iqbal ini, beliau ini yang mengcounter setiap hujatan-hujatan Oten melalui VT-VT-nya. Nah, lalu kemarin, alhamdulillah dia balas DM-nya Bang Sidik, diajak untuk gabung biar bisa kenal dengan Bang Zuma. Nah, beliau ini insya Allah ilmunya juga lumayan, begitu. Silakan Muhammad Iqbal perkenalkan diri kepada Gurunda. Tafadhol. Mohon izin Ustaz sekalian. Afwan. Tafadhal. Ya, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Iqbal. Saya mengcounter ya lewat VT-VT gitu. Cuman ya masih kurang lah kalau dari keilmuan kekristenan. Tapi insya Allah ada modal kalau untuk bahasa Arab dan juga untuk Bisa buka kamera gak, Dek? Oh, Bisa boleh. open cam gak? Boleh. Ya, silakan. Iya. Oh, ini orangnya yang tadi. Aduh, Masya Allah. Cebi nggak ngomong. Masya Allah. Konten ini. Konten ini. Itu masa mak bolo. Iya. Kalau beliau ini sering juga lewat di beranda TikTok saya. Saya juga sering nonton beliau. Masya Allah. Ustaz. Kalau beliau Muhammad Iqbal ini, alhamdulillah. Iya, tahu kalau makanya tadi saya katakan kenapa dibuka kamera itu ada apa? Orang ini memang kita kenal. Nah, jadi gimana nih? Sekarang mau masuk dalam barisan kita nih nggak?
Ya, insya Allah mau bergabung, Mau masuk belajar. dalam barisan para apologet? Ya, mau ikut belajar. Kok belajar pula? ini sama dengan Ustadz Naja ini, beliau ini Iya, kelihatannya. Ya, karena masih Iya. kurang pengalaman tuh berdebat, kemudian literatur kekristenannya juga masih kurang. Jadi mohon arahannya dari ustaz-ustaz sekalian. Gitu. Iya. Dari Mondok juga kemarin. Ya, mondok juga Zat. Kuliahnya di Di mana? Jakarta. Kalau kuliah di Lipia. Mondoknya di mana? Mondoknya di Mataram. Lombok. Jangan-jangan orang Lombok ini. Orangnya orang Bima, aslinya orang Bima. Zat. Orang Bima, Tonggu, Mbojo. Mbojo, Zat. Betul, Zat. Mbojo, Pitiwara. Boto donga. Masya Allah, Tapi iya, Mbak. Buyutnya ada Bugisnya juga, Zat. Nah, ya kan orang Oh. Bima itu dengan orang Sulawesi kan ada raja yang kawin mawin tiga ini. Betul, Zat. Betul, Zat. Tiga raja kerajaan Goa dengan tiga kerajaan Bima itu kawin mawin. Ya, betul. Makanya di luar Makassar yang paling dekat dengan orang Sulawesi Selatan itu Bima. Nah, iya betul. Islamnya juga di bawah sama orang Makassar, Zat. Jadi nama-nama sultannya juga tuh Dari mirip-mirip. sini. Salahuddin. Ya, karena yang membawa Islam ke sana dari sini kerajaan Makassar. Nah, betul, Zat. Insya Allah. Iya. Tapi saya dilapor ini, saya harus turun dulu kayaknya. Insya Allah. Namsat. Oh, kena. Begini, izin Pak. matikan Iqbal. kamera. Di report. Cek. Ada yang Iqbal. mau ngerip. Kalau mau Iqbal mempelajari lebih cepat mengenai teologi gitu, beli bukunya Tatang Sutarman yang belum terbit itu aja sih, lengkap di situ. Buku Tatang Sutarman. Ya. Ya. Dibohongin. Saya pernah dengar ya. Dibohongin. Dibohongin. Canda. Sebelum itu coba dulu ya, saya tes dulu bahasa Arabnya. Taib ya akhi ya. Taib insyaallah. Min aina anta ya akhi? Arab. Ana min Bima, Jazirat Sumbawa, fit taraf al-syarq min Jazirat Sumbawa, al-muhafadhah Nus Tenggara al-Gharbiyah. Sunni Syi'i. Bes, gurunda bes, naikkan bes, gurunda bes. Sohi dan Nifras. Ah, mana ada Sohi? Ini headset gua tiba-tiba rusak karena main. Dari ini ternyata headset gua Iqbal ke Salek. Ada nasi yo. Fadal Zat, boleh ditanya lagi mungkin. Iya. Itu tadi ditanya dari Syiah apa Sunni bilangnya. Sunni dah jelas. Masya Allah. Tapi cuma Cici yang paham. tapi bukan dari cucunya Taifuddin kan? Keluarga dekatnya. Itu kalau Saifuddin balik ke Bima itu bahaya tuh. Oh ya pasti, jangan ke Bima, ke bau cium Indonesia aja. Tidak bisa dia sekarang. Langsung disunat 7 kali kalau dia pulang. Iya, jadi kita sudah punya ini, udah ada Dinda Neplos, ada lagi Dinda Muhammad Iqbal. Waduh, makin sempurna kita ini. Barisan kita semakin kuat. Insyaallah. Ya. Apalagi Dinda Neplos ini lanjut S4 dia, Masya Allah. Selesai S4 ini langsung babat habis, semua gulung tikar orang dibuat. Tapi pintar-pintar orang kalau belum memiliki bukunya Tatang Sutarman, kurang ilmunya itu. Ya akhi, pokoknya nanti tiap pagi kita ada jadwal mulai dari pagi sampai siang itu khusus untuk memporak-porandakan Rafidhah ya. Insyaallah ikut ya, akhi ya. Insyaallah Ustaz, insyaallah. La ta'budu annas akhi. La ta'budu annas. Jangan dulu nanti dibenci. Oh, dia nggak dibenci sama itu laknatullah. Kalau Bang Sumen dibenci kali, jadi jangan mereka berkongko-kongko, nanti dia matikan saya. Oh, kalau pagi-pagi itu biasanya Rafidhah gitu ya Ustaz. Apanya tuh? Biasanya yang pagi-pagi
Enggak, mau 24 jam kita pun Dinda Neplos ini cuman bosan aja makan guguk. Sekali-kali dia ingin cium parfum imam gitu ya. Makanya dia kayak gitu-gitu jadi. Aduh, parah. Saya biasa nyimak dari luar. Wah, lucu ini, hebat. Bikin menangis juga rupanya di dalam. Saran Iya, Ustaz, Sensei. sebelum anak Iya, gimana, Dek? kayak gini mungkin harus bikin akun ini yang banyak di komen-komen ini, bikin akun yang banyak Bang. Betul Bang. Betul nggak? Minimal 10 minimal. Oh, 10. Bang Iqbal, Apa tuh? kalau memang akun utama itu memang khusus untuk VT saja, mending pakai akun lain waktu berdebat. Pakai second account. Jangan Ya, pakai akun utama. bikin akun lain. Betul. Iya. Soalnya udah banyak ini, udah 24.000. Berapa ya? 26.000. 26. Ya, lewat VT aja nggak pernah. Jarang kalau nge-live. Paling cuma nyimak-nyimak. Tapi udah pernah lihat udah Sering, pernah Ustaz. nyimak orang dialog Sering. agama tuh. Siapa Sering, aja yang diikutin? Selain yang ada di room ini, Zata, Bang Nandar, Satsugi. Oh, Itu gitu. aja sih paling yang sering muncul, Zat. Biasanya nonton itu. Panggil Bang Suma, jangan panggil saya Ustaz. Saya malu dipanggil Ustaz. Iya lah Ustadz. Karena Bang Suma aja, Bang Suma. Iya. Mau panggil Ayah juga boleh. Nanti panggil saya Ayah, ntar saya panggil Hanzo. Oke? Jangan panggil ayah, jangan. Kayak hantu semua nanti. Panggil Bang Suma aja, Dek. Bang Suma aja biar saya leluasa memerintah Anda nanti. Oh iya. Siap. Iya. Nih Bang Kores juga ada di sini ya? Ada. Ada. Itu dia tuh, itu di atas tuh sapi perah. Dia lah itu. Di Siapa Kores? pojok. Itu di pojok atas. Masya Allah. Sering nyimak dulu awal-awal gitu. Allah. Iya, keren orangnya. Kalau ketemu pengen minta tanda tangan. Di Kalau udah Jabodetabek lama juga ya Bang? Tadi mana ya? Masya Allah. Di mana? Yang ditanya di siapa? Bali. Di Bali kalau Bang Kores Ustadz Muhammad Iqbal. Di mana? Beliau di Bali. Oh di Bali. Thank you so much. Iya, aku di Bali. Jadi aku tuh outposter luar gitu. Jadi di perbatasan muslimin dan fasikun dan kafirun, aku di situ posisinya. Iya, saya sendiri di Makassar. Dinda Neplos di Kalimantan. Kalau Dinda Nona ini di California. Di Taiwan. Sama Sofia tuh ya? California Taiwan, Burunda. California Taiwan. Oh, Taiwan. Jackie Chan. Iya. Bang Muhammad Iqbal, saran lagi untuk mikrofonnya ya. Kalau mau debat jangan sampai kalah suara sama Oten. Wah, ini ngobrol sama siapa? Aki Bestam. Jadi iya betul tuh yang dibilang Ukti Nona Cebi. Kalau mau masuk dalam Gasul Fikr yang langsung combat gitu ya, yang melee range, jadi jarak dekat. Teknis perlu diperhatikan, teknis audio perlu diperhatikan gitu. Berarti harus pakai mic eksternal gitu ya, headset itu minimal. Iya, mic eksternal yang termahal. Terus, ya itu sih mic yang paling bagus lah, harga nggak bohong. Ini aku aja ya Iqbal ya, ini aku modif nih headsetnya, jadi micnya aku cabut, aku ganti knalpot R9 gitu jadi ngong gitu kan kalau ngomong. Bukannya pakai oli bekas ya? Suara kamu, Res. Oli bekas. Iya, jadi kalau udah kecil suaranya oliin lagi, ngomong lagi gitu. Karena mereka tidak mendengar. Al-Baqarah ayat 6, mereka tidak mendengar. Kayak tadi tuh si Anjo tuh tidak mendengar itu.
Fi qulubihim Jadi maradun. jadi sudah berapa bait Bible ini yang dihafal ini sama Bang Iqbal kalau boleh tahu? Susah itu nggak bisa dihafal kan. Jangan terlalu banyak hafal Bible, nanti hafalan Qurannya keluar, meninggalkan kepala. Ya lebih baik sibukkan sama Al-Quran. Ya, Paling dibaca aja ya. nah baca aja kalau Pahami Bible. saja, pahami. Iya, jangan dihafal, karena kalau dia masuk di kepala Sendiri. mengganggu kepala. Iya. Mereka aja nggak ada yang hafal, karena mereka tahu kalau kita hafal lupa bedakan antara uang 50 dengan uangnya orang, uang kita dan uangnya orang. Kalau buku Zat yang paling utama lah, satu buku yang buat dibaca. Buku ini Tatang Sutarma punya Bang Handi. Ah. Ini penulisnya di bawah tuh. Boleh. Nanti covernya aku minta, aku cari. Iya. Bang Handi, laris lagi satu Bang. Ada lagi yang mau beli bukunya. Penjelasan